sepanjang malam tadi kita dilindungi Tuhan, dan pagi ini kita bisa kembali sekolah ini untuk belajar bersama. Ya anak-anak, kita berdoa dulu sebelum masuk materi kita. Ayo kita angkat sikap berdoa. Hari, tolong pimpin doanya. Ibu absen dulu. Nanti yang ibu panggil namanya nyaut ya. Iya. Andila, Asri Safitri, Deo Putra Berkat, Jessica Flora, Julia Tania Paula, Violin Targas, Prasetyo Danis, Tri Arian Tiraara, Ibas Arinawang. Ya, semua sudah hadir semua ya. Sudah. Ya. Anak-anak, hari ini kita baru masuk ke semester 1 ya. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci atau Alkitab? Sudah pernah mendengar? Belum. Tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci seperti Nuh, Abraham, Yakub, Ishak, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci. Pada hari ini kita belajar tokoh Nuh. Nuh ini adalah salah satu tokoh yang ada dalam kitab suci. Nuh, ya. Nah, di materi Nuh ini tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh iman Nuh di dalam perjanjian lama serta dapat menjelaskan apa yang telah dilakukannya demi kesetiaannya kepada Allah, dan menuliskan yang telah Nuh lakukan untuk Allah dalam kitab suci Kejadian bab 6 ayat 9 sampai 14, dilanjutkan dengan bab 9 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 13. Dan secara gotong royong, berarti kita berkelompok nanti membahasnya ya, atau menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Sekarang kita akan bernyanyi tentang Bapak Nuh. Semuanya bisa? Bisa. Kita bernyanyi tentang Bapak Nuh. 1, 2, 3. Bapak Nuh punya kapal besar, besar, besar. Di kapal banyak hewannya, banyak, banyak, banyak. Sini bunyi embe, sana bunyi ote. Sini bunyi, sana bunyi embe, embe, ote, ote. Ya, itu lagu Bapak Nuh. Apa yang ada dalam syairnya tadi? Bapak Nuh punya apa tadi? Punya? Punya? Bapak Nuh? Iya, punya. Ada. Sehingga membuat apa tadi?
dalamnya? Iya, itu tentang Nuh. Tokoh dalam apa tadi? Dalam kitab. Nah, sekarang supaya kalian lebih mendalami siapa itu Nuh, kita akan menonton atau menyimak video tentang Nuh ya. Anak-anak, simak baik-baik videonya. Nanti kalian akan masuk dalam kelompok mengerjakan tugas ya. Komik Alkitab Anak. Nuh membuat bahtera. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 7 ayat 1-24. Zaman dahulu, banyak manusia membuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera, sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal, dan mengambil 1 pasang binatang haram. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat, selama 40 hari memenuhi bumi. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Setelah semua manusia dan binatang mati, terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat, dan air bah menjadi semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Ayat hafalan. Jika pelangi itu ada di awan, aku mengingat perjanjianku. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 16. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar.
Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji,
tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Ya. Bagaimana? Videonya tadi seru? Iya, kalian tadi telah menyaksikan video tentang siapa? Nuh. Ibu minta kalian menceritakan kembali. Bagaimana sih? Singkat saja. Ayo, siapa yang bisa menceritakan kembali video tentang Nuh tadi? Ayo Asri. Asri. Ini. Ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok. Sekarang anak-anak masuk ke dalam kelompok dulu. 3 kelompok ya. Kelompok mempunyai tugas ya. Jadi dalam kelompok itu berbagi tugas. Ibu akan membagikan tugas yang akan dikerjakannya.
Ayo, kelompok 1, silakan maju ke depan. Siapa yang percaya kepada Allah? Apa yang dibuat olehnya? Membuat kapal. Siapa saja yang tidak masuk olehnya ke dalam bahtera? Hewan-hewan dan keluarganya. Bagaimana keadaan bumi selama Nuh berada di dalam bahtera? Masih hujan lebat. Ya, sudah selesai. Apa yang manusia perbuat sehingga Allah marah? Berdosa. Siapa yang percaya kepada Allah dulu? Apa yang dibuat oleh Nuh membuat kapal? Siapa saja yang diajak hewan dan keluarga Nuh. Berada di kapal. Nuh, bagaimana keadaan bumi selama Nuh berada di dalam bahtera? Nuh berada di kapal. Sudah selesai? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3, silakan maju ke depan. Apa yang manusia perbuat sehingga Allah marah? Berbuat jahat. Siapa percaya kepada Allah? Nuh yang percaya kepada Allah. Apa yang dibuat oleh Nuh? Nuh membuat kapal besar. Siapa saja yang diajak masuk oleh Nuh ke dalam bahtera? Keluarganya dan hewan-hewan. Bagaimana keadaan bumi selama Nuh berada di dalam bahtera? Allah mengirimkan pelangi. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah jelas? Jelas. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Tadi masing-masing kelompok sudah membacakan hasil dari kerja kelompoknya untuk memecahkan masalah yang telah Ibu berikan sama kalian. Kesimpulan, Nuh adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang saleh dan taat kepada Allah. Allah memilihnya untuk membangun bahtera besar untuk menyelamatkan keluarganya dan hewan-hewan dari banjir besar yang akan datang diturunkan oleh Allah. Allah memutuskan untuk menghancurkan seluruh umat manusia karena kejahatan dan kejahilan manusia. Banjir besar adalah hukuman atas dosa-dosa manusia tersebut. Nuh dan keluarganya diselamatkan dalam bahtera yang telah mereka bangun. Nah, itu tadi ya kesimpulan dari seluruh pelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak sudah oke? Sudah mengerti tentang Nuh? Iya. Pelajaran kita hari ini cukup. Kita akan
pulang dan minggu depan kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Sekarang sebelum kita menutup perjalanan kita tutup dengan doa penutup. Ayo kita berdoa bersikap yang baik. Dalam nama Bapa